Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Oppo A16, di mana HP ini hidup, akan tetapi tidak ada layar ya, hanya getar dan hanya ada bunyi saja. Oke, dan kita akan ganti cekidot. Seperti biasa, kita pertama sekali kita menggunakan bekasan lapisan anti gores. Kita congkel bagian backdoor, bagian belakang. Kita cari sela untuk melepaskan backdoor Oppo A16 ini ya. Ini terlihat sendiri cara kita melepaskan backdoor bagian belakang seperti ini. Sudah dapat awalannya atau mulannya, sedikit demi sedikit kita lepaskan lem antara backdoor dengan remnya ya, secara perlahan dan hati-hati ya, jangan sampai tergesa-gesa karena Oppo A16 ini menggunakan fingerprint, dan juga fingerprint ini mengandung fleksibel, jadi hati-hati jangan sampai tergesek fleksibelnya sampai putus ya. Oke ya, di sini kamera pelan-pelan, kemudian kita kembali ke bagian bawah. Oke, ini kita bukakan. Lanjut seperti yang tadi kita lakukan berulang, kita melepaskan lem yang masih melengket di bagian backdoor ke rem ya. Kalau sudah terlepas seperti ini, kita lepaskan secara perlahan, hati-hati jangan sampai terkena fleksibel on off nya ya. Kemudian kita ambil obeng, kita lepaskan baut-baut yang masih menempel di bagian back cover mesin bagian atas. Ya, seperti ini. Kita cepatkan saja untuk videonya agar sahabat YouTube tidak terlalu lama menunggu cara pembukaan bautnya. Saya rasa semua orang sudah paham semua ya. Oke, langkah selanjutnya kita lepaskan SIM slot yang masih menempel di bagian frame agar tidak mengganggu saat pelepasan LCD-nya nanti ya. Ya, kita selanjutnya karena di sini sudah ada terbuka sedikit LCD-nya, kita langsung saja congkel menggunakan pencongkel backdoor seperti yang saya pegang ini. Kalau tidak ada, boleh menggunakan bekas lapisan anti gores yang tidak terpakai ya. Ya, di sini masih ada baut satu ya, kayaknya masih belum terlepas. Kita lepaskan kembali ya. Ya, di sini masih ada yang membandel ya. Ini bekas lem, jadi terlalu lengket ya. Ya, kita menggunakan pencongkel backdoor ini ya. Kita lepaskan remnya terlebih dahulu ya. Ya, saya menggunakan kuku saja karena sudah ada awalannya, jadi sudah lumayan mudah ya. Kita perlahan sedikit demi sedikit karena di sini mengandung lem yang terlalu banyak ya. Jadi harap hati-hati agar frame-nya tidak patah dan bengkang ya. Ya, di sini karena masih banyak lem ya. Oke, kita menggunakan pisau cutter. Kita lepaskan lemnya ya, karena di sini masih menempel lem lamanya ya. Karena terlalu banyak lem, makanya kita agak kesulitan untuk membuka frame Oppo A16 ini ya. Ya, ternyata di sini masih ada baut ya guys ya.
kita lepaskan lagi menggunakan obeng plus. Kemudian kita congkel menggunakan kuku saja ya guys. Ya, kayaknya masih banyak sekali yang masih menyangkut ya. Padahal sudah saya kendorkan semua ini bautnya, akan tetapi masih lengket ya. Mungkin ini masih ada bekasan lem yang lamanya tadi ya. Tetapi jangan menyerah kawan, kita coba terus. Nah, ini dia lemnya ya, terlihat sendiri. Oke, kita singkirkan penghalangnya, kemudian kita buka bagian back covernya atau rem, kemudian kita lepaskan fingerprint, lalu konektor baterai ya, agar tidak membuat konsleting di bagian mesin. Ya, kita congkel menggunakan pencongkelan backdoor ini untuk pelepasan baterai Oppo A16 ini, agar tidak mengganggu saat pelepasan konektor LCD. Setelah terlepas baterai, selanjutnya kita lepaskan konektor LCD-nya ya, seperti ini. Ya, karena LCD-nya tidak ada lipnya lagi, jadi sangat gampang untuk melepaskannya. Kemudian sebelum kita lanjut pemasangan LCD baru, kita buang terlebih dahulu bekas lem lamanya ya. Ya, kita lepaskan lem lamanya dan kita percepat saja videonya agar sahabat YouTube tidak terlalu menunggu lama untuk menyaksikan cara melepaskan lem di bagian premnya. Kenapa kita harus bersihkan? Karena untuk pemasangan LCD yang barunya, agar pemasangannya lebih presisi dan pas, enak dipandang dong tentunya. Oke, di sini kita sudah ada LCD barunya, kita merek Mito Original ya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pengeleman, kita tes uji coba terlebih dahulu LCD barunya, apakah LCD ini berfungsi dengan sebagaimana mestinya ataukah sebaliknya. Karena barang baru itu belum tentu bagus dan normal, dan barang second juga belum tentu jahat. Oke, setelah terpasang semua konektor baterai, kemudian kita tekan tombol on off-nya. Kita coba. Ya, di sini sudah nyala, sudah ada logo Oppo. Kita tunggu bootingnya sampai selesai. Apakah handphone ini akan masuk sampai ke mode menu ataukah sampai mentok di logo saja. Dan di sini sudah mulai booting, kita tunggu sampai selesai. Ya, kita tunggu bootingnya dan alhamdulillah ini sudah tampil menunya. Kita coba apakah touchscreen-nya ini berfungsi ataukah sebaliknya ya. Ya, kita sentuh-sentuh. Ya, ini bukan touchscreen ya, ini masuk ke mode tollback ya. Jadi ini harus ditekan 2 kali baru aplikasinya akan jalan ya. Oke, yang jelas untuk kendala dan masalah kita kali ini, kita tentang pengecekan LCD-nya ya. Untuk mengatasi masalah masuk ke mode tollback dan untuk keluar dari mode ini, kita akan tunjukkan di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Kita lepas kembali konektor baterai, kemudian kita lepas kembali baterainya. Kita lepas kembali konektor LCD yang kita lepaskan. Kemudian langkah selanjutnya kita pemasangan penyaring speaker telepon ya. Karena di sini sering sekali terjatuh, jadi kita sebagai teknisi lalai untuk pemasangan ini. Akan tetapi ini sudah pengalaman kita, jangan sampai terlupakan untuk saringan speaker telepon ya. Karena kalau ada yang
debu masuk ini akan tertutup, makanya saat penelponan tidak ada suara atau suaranya kecil ya. Iya, kita lanjut pemasangan lemnya ya. Kita percepat saja videonya. Ya, kemudian kita masukkan fleksibel LCD-nya. Secara hati-hati kita tempelkan LCD ke frame Oppo A16 ini ya. Kita perhatikan sisi demi sisi, apakah ada yang mengganjal dudukan LCD ataukah tidak ada. Kalau dikiranya sudah tidak ada mengganjal, lanjut saja kita pemasangan konektor LCD-nya. Kemudian kita pasang baterai. Akan tetapi baterai ini konektornya jangan kita pasang terlebih dahulu ya, karena lem ini mengandung air. Kalau baterainya kita langsung pasang konektor ke mesin, ini akan menyebabkan konsleting di bagian area lampu atau ke bagian mesinnya ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita gunakan karet dan kita percepat saja videonya. Ya, setelah kita tunggu beberapa menit, minimal 15 menit, lalu kita bongkar kembali karet yang masih menempel di handphone ini. Hati-hati, jangan terburu-buru, karena kalau kita terlalu buru-buru, ini akan kena bagian kameranya akan lepas. Mungkin kalau jatuh, mungkin bisa bermasalah bagian kameranya ya. Oke, setelah 15 menit lebih, kita coba kembali hidupkan handphone ini, apakah hidup ataukah tidak. Ya, di sini sudah tampil logo Oppo. Sembari kita menunggu booting, kita sedikit demi sedikit kita lepaskan bekas lem yang kita gunakan untuk merekatkan LCD ke frame ini ya, agar terlihat lebih rapi dong tentunya. Kemudian kita pasang kembali back cover bagian bawah mesin ya, maksud saya back cover mesin bagian bawah. Lalu kita pasang fingerprint ya, jangan sampai ini lupa, karena di sini sering sekali kita teknisi pemula lupa untuk pemasangan fleksibel fingerprintnya ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah kembalikan kepada usernya, lalu usernya masih kembali kepada kita lagi. Yang repotnya siapa? Yang repotnya kita. Ya, harap pelan-pelan, ini tombolnya masih terjepit ya. Kita benarkan. Lalu sisi demi sisi kita perhatikan, kita sedikit demi sedikit kita perhatikan sampai persisi mungkin, agar lebih enak dipegang dan enak juga untuk dipandang dong tentunya. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan baut kembali yang kita lepas tadi. Setelah semua baut-baut kita pasang kembali, langkah selanjutnya kita lem kembali bagian frame untuk melekatkan backdoor bagian belakangnya. Seperti ini, kita pelan-pelan agar lemnya tidak tercecer ke mana-mana, biar lebih rapi. Oke, kemudian kita pasang backdoornya secara pelan-pelan. Seperti biasa, kita perhatikan sisi demi sisi agar pemasangan dan hasilnya semaksimal mungkin ya. Karena ini adalah seni kita sebagai teknisi. Kalau hasilnya rapi, kita sendiri yang akan menikmatinya, dan tentunya pelanggan kita akan puas dengan pelayanan kita.
Baik, cukup sampai di sini dulu untuk video kita pada kesempatan kali ini tentang pemasangan LCD baru pada handphone Oppo A16. Jika para penonton kita, sahabat YouTube dimanapun berada senang dengan video kita, jangan lupa untuk di-subscribe channel kita, dibantu like, dan yang belum memahami tentang tutorial kita boleh dipertanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan cepat tanggap untuk menjawab sepengetahuan kita. Oke, saya mewakili dari KSA Tutorial mengucapkan bye-bye.